Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas TIG dengan saya Lutfia Nurrahma dengan NIM akhir 102. Dan saya Syifa Nur Aulia dengan NIM akhir 111. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Indonesia dalam sorotan, kritik sosial atas arah kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah latar belakang. Gerakan Indonesia Gelap sendiri merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini dipicu oleh pemotongan anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan melalui PP nomor 1 tahun 2025. Sementara program makan gratis justru mendapat anggaran besar. Demonstrasi di berbagai kota besar menyoroti lemahnya akuntabilitas ini, pemborosan birokrasi, serta kebijakan yang memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Gerakan ini juga menolak perluasan peran militer di sektor sipil dan pencabutan subsidi LPG. Hashtag Indonesia Gelap menjadi simbol keresahan generasi muda atas masa depan bangsa dan penting dikaji dalam konteks demokrasi. Kajian teori sendiri dari demokrasi adalah sebuah sistem yang memberi ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui kebebasan berpendapat, pemilu yang adil, dan partisipasi aktif. Dalam konteks gerakan hashtag Indonesia Gelap, aksi mahasiswa mencerminkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik dan koreksi sosial atas kebijakan yang dianggap tidak adil atau menyimpang dari kepentingan publik. Gerakan sosial merupakan ekspresi kolektif masyarakat terhadap ketidakadilan dengan tuntutan yang diarahkan terhadap pihak berwenang. Melalui aksi berkelanjutan, hashtag Indonesia Gelap adalah contoh gerakan sosial modern yang memanfaatkan simbol, media sosial, dan aksi massa sebagai bentuk kesadaran politik generasi muda. Kebijakan publik sendiri adalah keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat dan harus mempertimbangkan kebutuhan rakyat seperti dampaknya. Pemotongan anggaran, pendidikan, dan kesehatan dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Negara dan peran militer dalam sipil. Menurut Huntington, militer seharusnya hanya bertugas dalam pertahanan, sementara kebijakan sipil harus dipegang oleh lembaga sipil. Perluasan peran militer ke sektor sipil mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Kemudian ada ekonomi politik. Ekonomi politik itu adalah hubungan antara kekuasaan politik dan sistem ekonomi, di mana kebijakan sering berpihak pada yang berkuasa. Seperti kasus pemotongan anggaran pendidikan dan subsidi, alokasi besar untuk program makan gratis mencerminkan kepentingan politik. Pembahasan yang pertama yaitu adalah keadaan ekonomi. Yang pertama ada kenaikan pajak. Pajak menyumbang 64% dari total penerimaan negara. PPN dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 melalui UU nomor 7 tahun 2021. Pemerintah menyebutkan kenaikan PPN ini bertujuan menjaga inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kenaikan PPN ini sendiri diumumkan oleh Presiden Prabowo pada 31 Desember 2024. Nilai pengangguran masih tinggi di 4,9 juta per Agustus 2024. Mayoritas pekerja Indonesia 57,94% berada di sektor informal dengan pendapatan yang tidak pasti. Aksi penolakan meluas dan didukung oleh petisi pembatalan PPN 12%. Presiden menyatakan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kemudian ada poin kebijakan efisiensi. Presiden Prabowo sendiri menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 2025 untuk efisiensi anggaran APBN ataupun APBD sendiri dengan pemangkasan hingga 90%. Anggaran yang dipangkas senilai 367 triliun sebagian dialihkan ke program makan bergizi gratis. Kemudian adanya PHK massal honorer Kementerian PUPR terjadinya
terjadi akibat kebijakan ini. Pendidikan dan kesehatan terkena dampak besar dari pemangkasan anggaran. Akhirnya mahasiswa melakukan aksi #Indonesia Gelap pada 20 Februari 2025 dengan menuntut perubahan. Mensesnek menyatakan efisiensi tak berdampak pada pendidikan, namun terjadi pemotongan 80% anggaran di sektor pendidikan. Kemudian dari kejadian ini ternyata pemerintah menciptakan Danantara yang dibentuk untuk mengelola efisiensi anggaran dan investasi strategis. Poin ketiga, Danantara. Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Danantara mengelola 7 BUMN besar dengan total aset 9.600 triliun. Danantara mendapatkan sorotan karena tidak diawasi langsung oleh BPK atau KPK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan dana. Kritik juga datang atas penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai anggota Dewan Penasehat. Dan sistem Danantara ini tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat. Danantara berisiko merugikan rakyat dan menciptakan Indonesia gelap. Lalu hasil dan pembahasan yang selanjutnya itu dibagi menjadi keadaan politik. Yang pertama ada korupsi. Korupsi di Indonesia semakin meningkat dan terstruktur. Meski pemerintah mengklaim komitmen pemberantasan, banyak skandal besar tetap terjadi, seperti kasus pada PT Timah dengan dengan korupsi 300 triliun, lalu Pertamina dengan besar korupsi 193,7 triliun, lalu BLBI 138 triliun, Duta Palma 78 triliun, dan TPPI 37,8 triliun. Indeks persepsi korupsi naik tipis ke skor 37, tapi belum mencerminkan perbaikan yang nyata. Publik kehilangan kepercayaan dan gerakan seperti #Indonesia Gelap menuntut reformasi hukum dan transparansi total. Yang kedua ada polemik RUU TNI. Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 menuai kontroversi luas di Indonesia karena dianggap tidak transparan, tergesa-gesa, dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil serta semangat reformasi 1998. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, dan juga dampak pandemi. Pemerintah meluncurkan program wajib belajar 13 tahun, digitalisasi sekolah, dan pembangunan SMA unggulan. Namun, masalah guru honorer, penahanan ijazah oleh sekolah swasta, serta ketimpangan distribusi guru di daerah T3 t masih belum terselesaikan. Meski anggaran pendidikan besar, pemerataan dan kualitas belum optimal, program Merdeka Belajar belum merata, dan hasil PISA 2022 menunjukkan rendahnya literasi dan numerasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada program MBG atau makan siang gratis. Program makan siang gratis ini ditujukan untuk 82,9 juta anak, balita, dan ibu hamil guna meningkatkan gizi dan kualitas SDM. Daya program MBG ini diperkirakan sebesar 1,2 triliun per hari dan sedang dalam tahap uji coba hingga akhir 2025. Meski berniat baik, program ini dikritik karena anggarannya besar, menu yang didapat juga kurang bergizi, serta tantangan logistik dan infrastruktur. Respon masyarakat beragam, sehingga transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Lalu dari hasil dan pembahasan yang telah kita rangkum tadi, kita mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama ada reformasi sistem perpajakan yang adil. Lalu yang kedua, peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran. Yang ketiga, penguatan transparansi dan akuntabilitas Danantara. Yang keempat, pemberantasan korupsi secara komprehensif. Yang kelima, reformasi legislasi untuk demokrasi yang sehat. Yang keenam, revitalisasi sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, evaluasi program makan gratis. Yang terakhir ada kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu gerakan #Indonesia Gelap mencerminkan protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat. Kebijakan efisiensi anggaran, kenaikan PPN, dan pembentukan lembaga baru seperti Danantara telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan.
Pemerintah dinilai gagal menetapkan prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, serta menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi seperti pembahasan undang-undang yang tertutup dan lemahnya penegakan hukum. Kekecewaan masyarakat bukan hanya reaksi terhadap satu kebijakan, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Gerakan ini membuktikan bahwa masyarakat sipil masih memainkan peran penting dalam menjaga arah pemerintahan agar tetap berada dalam koridor demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Lalu, sarannya adalah pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, serta memastikan program sosial seperti makan siang gratis dirancang dengan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Sistem perpajakan juga harus lebih adil dengan melindungi kebutuhan pokok dari beban pajak berlebih. Sementara pengawasan terhadap kepatuhan pajak korporasi perlu diperkuat lagi. Lembaga seperti Danantara harus dikelola secara transparan dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Proses legislasi juga harus mengedepankan keterbukaan dan partisipasi publik. Kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus dihargai sebagai upaya menjaga arah kebijakan negara tetap berada di jalur yang benar. Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan menjadikan kepercayaan publik sebagai dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.